kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah maupun karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk di antara kenikmatan zahir, kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita, manakala kita mampu mensyukurinya, maka nikmat zahir itu akan menjadi nikmat batin, nikmat dunia itu akan menjadi nikmat akhirat. Itu adalah manakala kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimampukan oleh Allah berkah taufik dan hidayahnya untuk bisa memanfaatkan umur tersebut dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih ketika kita dipanjangkan usianya oleh Allah masuk di bulan-bulan yang mulia. Bulan Sya'ban, bulan yang mulia. Bulan Rajab, bulan lalu, bulan yang mulia. Bulan Ramadan, bulan yang akan datang, yang mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya sampai ketemu Ramadan. Itu juga adalah bulan yang mulia. Sya'ban kata ulama diambil dari kata-kata syi'ib. At-tariq fil jabal, jalan di gunung, itu namanya syi'ib. Kenapa kok Sya'ban diambil dari kata-kata syi'ib? Bulan ke-9, bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban, ya, bulan ke-8 daripada penanggalan Arab, penanggalan Hijriyah. Kenapa kok disebut dengan bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang mau nggak mau harus kita lalui, yang harus kita jalani untuk menyampaikan kita kepada paling afdalnya bulan sayyidus syuhur, bulan Ramadan. Nggak ada ceritanya orang bisa ngeloncati daripada bulan Sya'ban. Rajab orang-orang Ramadan nggak ada ceritanya. Berarti Sya'ban ini adalah jalan yang kalau kita tempuh, maka insya Allah kita akan sampai kepada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa radha pernah ditanya, kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan? Wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana keadaan kalian dulu para sahabat di zaman Rasulullah SAW dalam rangka menyambut kemuliaan bulan Ramadan? Bagaimana keadaan kalian ketika akan tiba bulan Ramadan di hadapan kalian? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah, tidak pernah kami para sahabat-sahabat Rasulullah SAW berani nekat kapan ketemu Ramadan sementara di dalam hati kami masih ada kebencian kepada saudara kami. Nggak ada. Kami nggak berani ketemu Ramadan tapi dalam hatinya kami masih ada kebencian kepada orang lain. Tidak senekat itu kan. Karena itu sering kita jumpai termasuk amaliyah dan kebiasaan kita kalau sudah di bulan Sya'ban, apalagi semakin dekat dengan bulan Ramadan, saling meminta maaf satu sama lain. Itu adalah adat kebiasaan yang ada dasarnya, yang ada sumbernya, yang ada rujukannya. Itu adalah adat kebiasaan daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman satu hal penting yang harus kita perhatikan. Kita ini kadang-kadang bisa minta maaf atau memberi maaf kepada orang yang nggak punya masalah apa-apa sama kita. Tapi kita nggak bisa gengsi, emoh, ogah untuk minta maaf atau memberi maaf kepada orang yang memang kita punya masalah sama mereka, atau dia punya masalah sama kita. Kita pernah salah sama dia, kita nggak mau minta maaf. Tapi kalau ada orang nggak punya salah apa-apa sama kita, tapi kita bisa memberi maaf atau meminta maaf, kan aneh. Ada perkara yang lebih wajib untuk kita tunaikan, ada hutang yang lebih wajib untuk kita lunasi sebelum kita ketemu Ramadan. Apa itu? Saling meminta halal, meminta ridha, meminta maaf satu sama lain, lebih-lebih kepada mereka yang mungkin kita nggak tegur sapa sama dia, yang mungkin kita putus silaturahmi sama dia, yang mungkin kita enek melihat dia. Justru bulan-bulan seperti ini, saat-saat seperti ini adalah saat yang tepat buat kita untuk menyelesaikan masalah. Sehingga kita ketemu Ramadan, insya Allah nggak punya masalah sama Allah, karena kita di bulan Rajab banyak istighfar kepada Allah. Kita nggak punya masalah sama Rasulullah, karena kita banyak bersolawat kepada Rasulullah. Ada di bulan Sya'ban, ketemu Ramadan kita nggak punya masalah sama manusia.
Sehingga zahir batin kita siap menyambut datangnya bulan Ramadan. Bukan hanya slogan marhaban bulan suci, bulan mulia, bulan Ramadan. Enggak semua orang ketemu Ramadan menjadi orang mulia. Enggak semua orang takdir ketemu Ramadan ketemu ampunan. Enggak semua orang ketemu Ramadan ketemu rahmat dari Allah. Enggak semua orang ketemu Ramadan ketemu surga. Hati-hati, jangan sampai dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, ternyata kita masih belum bisa menyelesaikan masalah antara kita dengan orang yang memang bermasalah sama kita atau kita bermasalah sama dia. Itu lebih wajib untuk kita tunaikan. Apalagi sampai putus silaturahmi. Fatal. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang mati, orang yang mati dalam keadaan masih dia putus silaturahmi terhadap saudaranya, tetangganya, temannya, kerabatnya, familinya atau siapapun, matinya mati terlaknat walaupun dia mati di dalam Ka'bah. Bayangkan, orang mati di dalam Ka'bah, dia buka pintunya, dia masuk ke dalam Ka'bah, mati saat itu. Dugaan kita besar kemungkinan dia husnul khatimah. Tapi nggak ada yang tahu bagaimana hakikat nilai dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi gimana? Kalau ada orang mati sekalipun matinya di dalam Ka'bah, nggak terima cuman tawaf tok, nggak terima cuman lempar jumrah tok, nggak terima cuman wukuf tok. Kalau perlu dia mati di dalam Ka'bah, dibuka, masuk, mati. Tapi matinya dalam keadaan dia masih menyimpan dengki, benci kepada seseorang sampai putus silaturahmi sama dia, maka dia matinya terusir daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Kita mati dalam keadaan bagaimana, yakin? Udah begitu kita putus silaturahmi, udah nggak yakin kita matinya di dalam Ka'bah, matinya dalam keadaan sujud. Kita nggak yakin kita meninggal di bulan Ramadan. Kita nggak yakin meninggal dalam keadaan haji atau umrah. Kita nggak yakin kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Kita nggak yakin meninggal ada di masjid. Udah nggak yakin itu semuanya, kita pedot silaturahmi, nggak nyopo ambek wong, ngucap salam mau disampaikan salam nggak jawab, ketemu papasan melengos. Udah nggak yakin matinya dalam keadaan bagaimana, malah pedot silaturahmi. Yang matinya dalam Ka'bah terlaknat, terusir daripada rahmatnya Allah. Bagaimana dengan kita? Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, ini fatal. Ini adalah dosa yang sering diremehkan oleh manusia zaman sekarang. Pernah diceritakan, ada orang zaman Daud dari Maghrib itu kalau sekarang daerah Maroko dan sekitarnya, berangkat haji, naik onta, bawa bekal banyak. Orang dulu kalau haji kan berangkat sekian minggu, sekian bulan, pulang sekian minggu, sekian bulan, bawa bekal banyak. Sampai dia ada di Mekah, cuman dia bingung, lah mosok tawaf bekal sedemikian banyak dibawa, onta dibawa kemana-mana, tawaf dibawa, sa'i dibawa, wukuf dibawa, nggak mungkin. Mau nggak mau harus titip. Cuman titip onta lek didol larang. Bekal ini kalau dijual juga harganya mahal. Kalau salah titip sama orang nggak boleh, entek barangnya. Akhirnya dia tanya sama satu orang di kampung sini yang dikenal baik, siapa ya? Oh, Pak Fulan misalnya gitu. Nggak mantep, tanya orang kedua, Pak, Bu, saya mau tanya, orang di sini yang terkenal bisa dipercaya siapa ya? Jawabannya sama dengan orang pertama, Pak Fulan. Kok penasaran? Tanya orang ketiga, orang di sini yang amanat siapa ya? Jawabannya sama, Pak Fulan. Tanya. Tetap semua mereka kompak jawab Pak Fulan. Oh, mantep. Yakin, serk titip, berangkat haji dia. Setelah selesai ritual hajinya, dia mau pulang, dia mau ngambil barang titipannya. Ternyata rumahnya Pak Fulan dalam suasana berkabung karena Pak Fulan meninggal dunia. Orang yang dititip ini meninggal. Akhirnya dia ucapkan bela sungkawa kepada keluarga dan tanya, almarhum nggak titip-titip dah.
Almarhum ini nggak pesen-pesen. Loh kenapa Pak? Saya ini datang dari jauh, dari Maghrib, dari Maroko. Beberapa minggu yang lalu saya datang ke sini, saya titip onta dan beberapa perbekalan. Karena nggak mungkin selama saya melaksanakan haji itu semuanya saya bawa, kan nggak mungkin. Saya titip sama bapak, saya titip sama almarhum. Sekarang almarhum meninggal, nggak ada pesen-pesen. Tanya, nggak ada, bingung. Mosok nggak boleh temenan aku sih. Akhirnya tanya sama satu ulama di kota Mekah, Kiai ngapunten kula badhe tanglet. Saya ini berangkat dari Maroko beberapa minggu yang lalu, titip barang sama Pak Fulan. Ternyata Pak Fulan meninggal. Saya tanya keluarganya, nggak ada yang tahu barang saya di mana. Saya nggak bisa pulang, Kiai. Gimana solusinya, Kiai? Kiai begitu ya. Hah? Kapan susah di tengah hari, kapan seneng lali ya. Ya apa solusinya, Kiai? Oh gampang. Kalau memang Pak Fulan sebagaimana orang kampung bilang dia adalah orang baik, kamu nanti tengah malam pergi ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu pintu daripada pintu-pintu surga di dunia. Panggil namanya Pak Fulan, arwahnya orang-orang soleh kumpulnya di sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam dulu nggak seperti sekarang. Iya, bebas keluar masuk. Panggil, nggak nyaut. 2 kali panggil, nggak ada jawaban. 3 kali, 4 kali sampai seri, sampai meh pedot ini kita suara, nggak ada jawaban. Gak boleh aku ceritanya, bingung dia. Wah, coba tanya Kiai lagi, berangkat. Tanya Kiai ngapunten, kok nggak ada jawaban? Loh, ya jangan sekali. Saya nggak sekali tok Kiai manggil Kiai, berkali-kali. Sampai seri, saya nggak dengar jawaban sama sekali, nggak ada sahutan sama sekali Kiai. Walhasil la haula wala quwata billah, katanya Kiai. Orang itu Pak, kalau nggak di surga ya di neraka. Maksudnya gimana Kiai? Ya kalau nggak ada di sumur Zam-Zam pintu surga, ya di sumur Barhut pintu neraka, pintu jahanam. Kalau nggak kumpul sama arwahnya orang-orang soleh, ya kumpul sama arwahnya orang-orang yang jelek. Ngapunten Kiai, kan saya sudah ngomong sama jenengan. Pulau kan pun matur dumateng jenengan. Ini orang sak kampung bilang dia orang baik. Nggak mungkin di sumur Barhut. Cuma di sumur Zam-Zam saya panggil-panggil kok nggak ada jawaban. Katanya Kiai, ojo ngotot. Orang itu kalau nggak di surga ya di neraka. Kalau nggak di sumur Zam-Zam, sumur Barhut. Udah kamu berangkat tengah malam pergi ke sumur Barhut. Panggil namanya Pak Fulan. Berangkat sampai nggak yakin. Ini saya tanya, banyak orang bilang dia orang baik, mosok kumpul arwahnya sama arwahnya orang-orang jelek. Berangkat sama nggak yakin. Begitu sampai di sumur Barhut, dipanggil, nyaut. Persis ucapannya Kiai, kelek gak ada surga dan neraka. Heran orang ini, keheranan yang dari Maroko ini, kok bisa? Orangnya akhirnya dia tanya, Pak, saya ini titip barang sama sampean. Itu setelah seleksi banyak orang, semua orang bilang Anda ini baik, amanat, terpercaya. Lah kok bisa sampean ada di sini bukan di sumur Zam-Zam pintu surga? Nggak salah yang husnudzon, tapi belum tentu yang dihusnudzoni sesuai dengan husnudzonnya orang. Saya memang ahli tahajud sebagaimana dugaan orang, tapi pahalanya nol. Saya memang ahli puasa Senin Kemis sebagaimana dugaan husnudzonnya orang, tapi pahalanya hangus. Saya ahli sedekah, saya ahli Al-Quran, saya ahli iktikaf, saya ahli, tapi saya mati dalam keadaan masih pedot silaturahmi sama saudara saya, maka Allah hanguskan itu semuanya. Pertanyaannya, yang nganggep kita soleh siapa? Terus pedot silaturahmi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ada doa, kalau nggak ada usaha itu namanya mimpi. Lek jarine Aremania turune kemiringan. Jungkar ana biasa ngeblak. Minta husnul khotimah, tapi nggak nyopo. Di jalur sepuro, moh petung turunan. Tak haram no anak putu mlebu nang omaku. Anak putuku tak haram no petung turunan mlebu nang omaku. Waduh, koyo wis yakin mlebu surga. Mari ngono ya Allah. Husnul khotimah ya Rabb. Mimpi. Kalau ada doa, ada usaha, itu namanya cita-cita. Duwe karep diupayakan, cita-cita. Duwe karep tapi nggak diusahakan, kondo dungo.
Nggak bisa. Lihat sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi. Kami sahabat Nabi, sahabat nggak berani nekat masuk Ramadan, dalam hati kami masih ada kebencian kepada orang. Kita lebih afdal daripada Abdullah bin Mas'ud. Kakinya Abdullah bin Mas'ud itu kalau mau ditimbang nanti di akhirat dengan gunung Uhud, kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Gimana dengan kita? Nah, karena itu jangan sampai berkali-kali kita ketemu Ramadan, suasana Ramadannya kita pancet tai. Kenapa kok pancet? Karena sebelum kita Ramadan, suasana hati kita pancet. Tetap nggak jaluk sepuro atau ngei sepuro kepada orang yang kita punya masalah sama dia dan dia punya masalah sama kita. Tonggo sing kanan nggak duwe masalah, sepurane yo 00 yo, wis mudah-mudahan panjang umur. Tonggo sing sebelah kiri KT ini ya. Lah saya nggak duwe masalah, iso saya duwe masalah, kenapa nggak bisa? Justru itu yang lebih wajib. Ngelakoni sunnah gak ngelakoni wajib, kelambenan gak celonoan. Hati-hati, itu yang lebih wajib loh. Kayak tuh mulai sekarang checklist sopo musuhku ya, sing gak tahu tak sopo, sing kontak tak blokir aku, sing pegel. Hati-hati lo, buka komunikasi. Yang paling penting kita sudah minta maaf atau memberi maaf, selesai. Masalah jadi baiknya atau enggak urusan belakangan. Saya sudah minta maaf, nggak dikasih maaf, urusan DE, sepenting urusanku beres. Kan begitu. Lah masa orang gagal kita harus gagal? Orang itu kita minta maaf, nggak ngasih maaf, terus kita nggak mau minta maaf. Berarti orang itu kalau nggak mau masuk surga, kita juga nggak mau masuk surga. Saya sudah minta maaf, Bib, tapi nggak ngasih maaf. Gak kata ini, Bib, kata jurus suromane. Lu orang itu nggak ngasih maaf kepada kita, berarti dia sudah salah pilih jalan, sudah pilih neraka. Berarti kita mau sama dengan dia? Enggak. Sebenarnya jaluk sepuro, selesai. Mari, bis. Seumur hidup selesai sudah urusannya kita. Atau kalau kita pernah pegel sama orang, tak sepuro. Masalah dia minta maaf atau enggak, sepenting saya maafkan duluan. Selesai sudah. Saya nggak punya masalah sama orang. Nah, itu seharusnya. Kita ini minta panjang umur ketemu Ramadan, tapi ngeletek kadang-kadang, nggak nyambut, betul-betul nyambut, nggak serius minta panjang umur ketemu Ramadan. Mau cari apa kita ini ketemu Ramadan? Mau minta apa kita ini? Minta panjang umur ketemu Ramadan, minta rahmat kan, minta ampunan kan, minta surga kan, minta Lailatul Qadar kan? Nggak mungkin kalau langkah awalnya kita sudah salah pilih jalan. Wayanganan, langkah pertama sudah kiri. Nggak mungkin sudah. Ini langkah pertama kita menyambut Ramadan. Kemudian hadirin hadirat sekalian rahmatullahi Allah, tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Ramadan sayyidus syuhur. Bulan Ramadan itu adalah paling utamanya, paling afdalnya, paling mulianya bulan. Nggak ada bulan hijriyah yang disebut namanya secara jelas di dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Rajab mulia, tapi nggak disebut secara jelas namanya di dalam Al-Quran. Sya'ban bulan mulia, Maulid bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan mulia, Muharram bulan mulia. Tapi tidak ada satupun bulan hijriyah yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Hanya Ramadan yang disebut di dalam Al-Quran. Ramadan sayyidus syuhur. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Enggak ada ibadah puasa menjadi wajib di satu bulan kecuali bulan itu namanya bulan Ramadan. Enggak ada ibadah tarawih menjadi sunnah, menjadi ditekankan dan sangat dianjurkan untuk kita qiyamul lail di satu bulan kecuali bulan itu bulan Ramadan. Enggak ada tarawih kecuali bulan Ramadan. Enggak ada witir yang ada kunutnya kecuali Ramadan. Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail atas dasar iman dan berharap pahala kepada Allah, murni niatnya, ikhlas lillahi ta'ala, enggak cari apa-apa, maka Allah ampuni dosanya dia yang kemarin dan Allah ampuni dosanya dia yang akan datang.
Maksudnya dosa dia yang akan datang adalah dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kemaksiatan. Kita ini sadar nggak sadar? Kita ini sadar nggak sadar kapan masuk Ramadan kita ini betul-betul merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kapan kita sekarang puasa, besok puasa, lusa puasa, terus selama 1 bulan kalau nggak Ramadan. Nikmat. Kapan kita bisa bangun sebelum subuh kalau nggak nunggu Ramadan? Masih kok kayak sahur, tapi kan sunnah sahur. Namanya sunnah punya pahala. Kapan kita sholat sekali waktu, sekali duduk, masuk masjid nggak keluar kecuali 20 rakaat? Kapan kalau nggak Ramadan? Kapan kita bingung lan isin nggak sampai khatam Al-Quran? Kecuali Ramadan. 11 bulan nggak tahu kepikiran nggak mau baca Al-Quran. 11 bulan nggak pernah malu kita nggak baca Al-Quran. Ojo mana sak juz, sak lembar gak ojo. Ramadan, waduh, Ramadan garek seminggu Al-Quran sik 15 juz. Mosok gak hataman ya aku lho. 11 bulan nggak kepikiran. Sak juz nggak kepikiran. Ini nggak khatam Al-Quran malu, subhanallah. Lihat, kapan kita bingung qiyamul lail kalau nggak nunggu Ramadan? Malam ganjil, malam 17, malam 27, subhanallah. Kapan kita bingung iktikaf ada di masjid di waktu-waktu mustajab kalau nggak nunggu Ramadan? Subhanallah. Kapan kita bingung ngasih makan sama orang lain kalau nggak nunggu Ramadan? Bukber bersama aitam, anak yatim. Wah. Sahur on the road. Wah, bagi-bagi. Loh, memangnya mereka itu butuh makan cuman Ramadan dok? Kenapa kok kepikiran seperti itu, bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan nunggu Ramadan? Itu hidayah yang Allah berikan kepada kita lebih daripada di luar Ramadan. Nggak nunggu kita, artis itu kalau sudah Ramadan rotok sungkan kata ini maksiat. Rotok sungkan sih ya. Mereka kadang-kadang rotok nekat ya. Sik rotok sungkan kadang-kadang. Sik bagi-bagi. Mau buka-bukaan itu malu. Kemana ono bayarannya kon kudungan. Oh, tambah kudungan. Walhasil sebetulnya kita ini banyak mendapatkan kenikmatan secara khusus. Ada di bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Cuman kita ini nggak sadar. Sehingga Ramadan itu terlewat begitu saja kadang-kadang. Di bulan yang mana 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya ampunan, 10 hari ketiganya adalah terbebas daripada api neraka, jaminan masuk surga. Di bulan yang mana yang amal sunnah dikasih pahala wajib, dilipat gandakan sampai 70 kali lipat kecuali Ramadan. Amal yang mana pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu. Bulan yang mana? Ada. Karena itu kalau sudah kita ini masuk Ramadan, reganono, jangan omong kosong. Kalau kita minta panjang umur ketemu Ramadan, jangan bohong, jangan dusta. Minta dikasih, disia-siakan. Beb, naumus shaim ibadah, Beb. Tidurnya orang puasa itu ibadah, Beb. Terus enak turu tak, Beb? Tak kasih gambaran. Misal sampean kerja sama saya, masih melbu, masih turu, pokok melbu, tak gaji 1 juta. Saulan 1 juta. Mulai isuk sampai sore 8 jam, masih turu, pokok melbu 1 juta. Tapi lek kerja tenanan, 8 jam melek 8 juta. Ayo milih turu. Lapo kerja turu 1 juta misalnya. Digoblok-goblok mbek kancane. Lah kon melek 8 jam, ana 16 jam sing liyane kok. Cuman hanya untuk tidur 8 juta. Nah, kenapa? Pahala kita sia-siakan. Turu tok lho, Beb, untuk ibadah, Beb, pisan, Beb. Meneng lho dianggap zikir pisan. Lho. Terus ya mending turu ta, Beb, cukup. Mending meneng tak? Ya apa sih?
Kok dikasih lebih kok. Nabi bukan ngajari kita ini untuk nggak semangat, justru Nabi ini ngasih kita semangat, cuma dengan cara yang lain. Kita yang nggak sensitif, kita yang nggak peka. Maksudnya Nabi apa? Tidurnya ibadah. Lah ya apa ibadah itu? Lah mestinya begitu. Diamnya dianggap zikir. Gimana zikirnya itu? Begitu seharusnya. Enggak. Kita mikirnya dengan nafsu. Oh ya nak turu berarti. Wono jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam. Ya anak jam itu isu. Lah terus malamnya habis untuk tidur. Ya kapan ketemu Lailatul Qadar? Ketemu. Nggak bisa malam Lailatul Qadar malam. Kalau waktunya malam bukan waktu untuk tidur. Saya nggak pernah tidur, Beb. Terus main kartu. Terus sekak. Podo baik koro. Yang di masjid, yang iktikaf, yang baca Al-Quran, yang sholat, itu yang dapat Lailatul Qadar. Bukan yang main kartu melea, bukan yang main sekak melea, bukan yang bal-balan di kampung malam-malam terus dapat Lailatul Qadar. Enak lek ngono. Lah apa dirahasiakno ambek Gusti Pangeran lek atasane bal-balan untuk Lailatul Qadar. Main sekak, main kartu untuk Lailatul Qadar. Kayak apalagi sampai di pos kamling mulai mari tarawih sampai imsak ngerasani wong tok di sini. 40 tonggo itu khatam sampai. Nggak bisa. Nggak bisa. Ramadan ini tidak Allah berikan kecuali hanya untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu eman loh kalau kita ketemu Ramadan tapi nggak ketemu surga. Eman kita ini ketemu Ramadan tapi nggak dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa hal yang Allah berikan kepada kita sebagai umat terbaik, umat Nabi Muhammad khusus di bulan Ramadan, yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi terdahulu. Nabi dulu ada dapat, kita cuma umat dapat. Bayangkan, ada 5 perkara yang Allah berikan kepada kita. Nabi dulu nggak dapat, kita cuma umat. Akeh dusoe untuk lek ngeregani Ramadan tadi. Kalau dia memuliakan Ramadan. Apa itu? Malam pertama Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Dan Allah ketika memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya di malam pertama bulan Ramadan, lam yu'adzibhu abada. Allah nggak akan azab kita selama-lamanya. Nggak di dunia, nggak di akhirat. Karena itu dianjurkan kalau kita malam pertama bulan Ramadan itu sholat 4 rakaat. Malam pertama bulan Ramadan maghrib sholat 4 rakaat. Yang mana rakaat pertama itu baca ayat pertama sampai ayat ke-10 daripada surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat pertama sampai ayat ke-10. Rakaat kedua setelah Fatihah baca ayat ke-11 sampai ayat ke-17. Berdiri lagi rakaat ketiga setelah baca Fatihah baca surat Al-Fatih ayat 18 sampai 26. Ayat terakhir setelah Fatihah 27 sampai 29. Enggak hafal, Beb? Bawa Al-Qur'an. Bawa Al-Qur'an. Enggak apa-apa. Salat. Itu adalah salah satu cara buat kita untuk nyambut malam pertama bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan pancaran kasih sayang dari Allah, yang itu adalah merupakan indikator tanda bahwa kita selamat dunia akhirat. Ini yang pertama yang Allah berikan kepada kita, Nabi dulu nggak dapat. Perkara kedua adalah Allah berikan kepada kita la khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut kita, akapnya kita ketika kita puasa itu kan nggak enak ya. Masih gak poso yo gak enak. Itu lebih afdol, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Karena itu makruh hukumnya. Kalau kita selepas duhur pakai siwak. Jangan gak tau siwakan deh, kira masuk dikadani makruh, jangan gak tau ngelakoni gua masalahnya. Ya, makruh. Sholat subuh pakai siwak, nggak apa-apa. Sholat duhur, jangan. Sholat asar, jangan. Sholat maghrib isya, jelas mari buka, sholat siwakan.
Lek 5 waktu gak siwakan belas. Ya nggak bisa. Waktunya sunnah ya sunnah, waktunya makruh ya makruh, waktunya ngelakukan ya lakukan, waktunya tinggalkan. Ada lagi pendapat di antara ulama, kalau asar, kalau duhur masih nggak apa-apa, sholat duhur pakai siwak nggak apa-apa, asar jangan, maghrib isya siwakan lagi. Ada lagi pendapat di antara ulama, nggak makruh, siwakan 5 waktu boleh. Khilaf di antara ulama. Cuman pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling kuat. Duhur asar jangan siwakan. Jelas ya, agar tidak hilang fadilah wanginya minyak kasturi nanti di akhirat. Cuman kembali kepada khilaf. Dan maka duhur siwakan, asar siwakan. Oh, gak tahu ngaji gitu rupane. Sonen gak teko iki dipahami lho, khilaf. Ayo. Anda ngamakan yang enggak muktamad, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Khilaf di antara ulama. Itu perkara kedua yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada Nabi terdahulu. Nabi terdahulu juga puasa. Cuman fadilah bau mulut yang enggak enak diganti dengan minyak kasturi, wanginya nanti di akhirat enggak dapat mereka, para nabi. Kita yang dapat. Umat lu badal. Nabi kalah. Ya tetap Nabi lebih mulia daripada kita, cuman ini menunjukkan bagaimana kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah para malaikat senantiasa memintakan ampun untuk kita. Bayangkan, sepanjang malam, setiap hari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Mulai awal tarawih sampai takbiran, setiap malam para malaikat memintakan ampun untuk kita. Nah, kalau kita minta ampun, antara ya, antara tidak, antara diterima atau ditolak, antara dikasih, tidak dikasih. Tapi kalau sudah malaikat, tapi sekali lagi tidak malaikat memintakan ampun kepada Allah kecuali khusus kepada mereka yang ngeregani Ramadan, yang menghargai umur demi umur, detik demi detik hidupnya dia ada di bulan Ramadan. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, karena itu orang beriman mana yang gak senang dengan pintu surga dibuka lebar-lebar? Pendosa yang mana yang gak senang ketemu Ramadan sementara pintu neraka ditutup rapat-rapat? Orang berakal yang mana? Orang cerdas yang mana yang gak senang kapan ketemu Ramadan yang namanya setan dibelenggu? Karena itu man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang senang ketemu Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Pertanyaannya, gak gampang senang ketemu Ramadan itu. Wong kadang-kadang baru tarawih pertama wis gawe status H-29 kok kadang-kadang ya. Jarene seneng gretek. Minta panjang umur ketemu Ramadan, tapi kapan ketemu Ramadan? Kapan hari ini Ramadan ditenteni. Coba sama kalau jenengan ngomong sama kiai, kiai monggo pinara kan griyo, muliakan kami kiai. Anda kalau datang ke rumah saya seneng, wah saya sambut, masya Allah, tola al badru luar biasa. Begitu yai nyampe ada di rumah hanya jam 2 jam, jenengan badhe kondur kapan yai? Ya apa sih? Jari ini dintenteni. Lah kok dinteni mulai nih? Masa tamu mulia diperlakukan seperti itu? Ya Allah, Ramadan, ya Ramadan. Kapan ketemu? H-29. Waduh. Bukan Al-Quran 1 juz, hari kedua 2 juz, hari ketiga enggak, H-29. Gitu. Enggak gampang. Kalau bikin slogan di masjid gampang. Marhaban, bulan mulia, bulan suci, bulan ampun, gampang. Tapi bicara senengnya hati nggak gampang. Pernah diceritakan dalam kitab Nuzhatul Majalis, ada orang majusi ini non muslim, penyembah api. Sekali waktu dia ngelihat anaknya di siang hari Ramadan makan di jalanan. Kongon mulai diseneni kebros sampai bapak. Kamu ini sudah tahu siang hari Ramadan muslimin berpuasa, kamu di jalanan makan seenaknya, hargai dong ini. Aneh. Wong poso dikongkon ngregani sing gak poso, kan aneh gitu ya. Wong sing kelambenan dikongkon ngregani wong sing muda, iki kan aneh. Wong sing tobat dikongkon ngregani wong sing mabukan, kan aneh. Maksiat kok diregani iki apa ceritane? Gak ketemu lah di Indonesia tok ngono. Hormati yang tidak puasa.
Gak menyisan hormati setan gitu. Yo, kemaksiatan kita disuruh untuk menghormati. Iki apa maksudnya? Gak paham aku. Sing kelambena dikon ngregani sing muda. Ini kan aneh ini. Singkat cerita. Majusi itu meninggal di Ramadan. Majusi tapi ini meninggal di Ramadan. Ada ulama yang soleh yang tinggal bertetangga dengan seorang majusi tersebut, mimpi ketemu dengan majusi dalam keadaan bersinar wajahnya, mendapat nikmat dalam kuburnya. Kaget loh, kan majusi nggak nyembah Allah, kamu kok dapat seperti ini? Alhamdulillah. Detik-detik terakhir ketika aku akan meninggal, Allah bukakan pintu hidayah kepada aku. Aku nggak tahu kalau itu adalah hari terakhirku. Allah bukakan pintu hidayah dalam terakhirku. Sebagaimana kita tahu orang itu kalau mualaf entek dosane dadi pahala. Itulah keadaanku sekarang. Habis dosaku di masa lalu diganti menjadi pahala. Dan kebaikanku di masa kafirku karena aku masuk Islam diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Barokah dari ngeregani Ramadan. Majusi dapat hidayah masuk Islam, mati husnul khotimah, mendapat nikmat kubur sebelum nikmat surga. Gimana dengan kita yang mulai lahir muslim? Kalau kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh majusi tersebut, gambaran buat kita. Makanya malaikat mintakan ampun nggak semua orang, tapi kepada mereka yang betul-betul taat, ngeregani waktunya dia ada di bulan Ramadan. Perkara yang lain yang Allah berikan kepada kita khusus di bulan Ramadan yang enggak Allah berikan kepada para nabi terdahulu adalah fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatah. Allah memberikan perintah kepada surga. Surga, ista'iddi wa tazayyani, bersiap-siaplah, berhias dirilah kamu wahai surga, karena sebentar lagi akan datang yang namanya kiamat. Sehingga hamba-hambaku ini, kita kan umat akhir zaman, udah dekat dengan yang namanya kiamat. Sebentar lagi akan datang yang namanya kiamat. Maka hamba-hambaku yang amal ibadahnya aku terima, yang Ramadannya mereka bernilai pahala, mereka mendapatkan ampunan rahmat daripada aku, jaminan terbebas daripada api neraka, akan masuk ke dalam kamu wahai surga. Ista'iddi wa tazayyani, bersiap-siaplah dan berhias-hias dirilah kamu wahai surga. Mereka hambaku yang mereka memanfaatkan umurnya untuk taat kepada Allah, sebentar lagi dengan kiamat akan selesai daripada taatnya dunia, daripada payah dan capeknya mereka hidup di atas dunia, masuk ke dalam rumahku yaitu surga, dan masuk ke dalam kemuliaanku yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Walillahi fi kulli lailatin min layali Ramadan inda al-iftar alfu alfi atiqin minan nar. Allah itu setiap malam memerdekakan jutaan manusia daripada api neraka. Setiap malam. Setiap selesai berbuka kita puasa. Ketika kita berbuka, makanya kalau kita mau buka puasa jangan bingung ngabuburit cuci mata. Itu namanya puasanya kita su'ul khotimah. Waktunya buka puasa sebagaimana yang kita tahu itu adalah waktu yang mustajab. Di waktu itu Allah memerdekakan manusia jutaan setiap malam. Bukan sepanjang Ramadan, setiap malam sampai selesai Ramadan. Mosok nggak untuk jatah belas, cek kebacute gini, jutaan. Makanya seharusnya kita seneng kalau ketemu Ramadan 30 hari. Bukan seneng kalau ketemu Ramadan 29 hari. Karena kalau kita ketemu Ramadan 30 hari, berarti kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah lebih besar. Kiga, kapan poso melok sing keri? Kapan riyo melok sing dhisik? Kapan poso melok sing keri? Meneh apa mben? Mben ae. Kapan riyo meneh apa mben? Yo meneh ta. Enggak tahu dia. Ternyata puasanya 28 hari. Enggak ono. Bulan Arab kabisat itu enggak ono. Iya, kalau enggak 29, 30, enggak ada 28. Nggak sah Ramadannya, kurang sehari. Kalau 30 hari kurang 2 hari berarti keren itu. Bukan elok disi-disian.
Lek Ramadan melok sing keri, kapan dia melok sing dhisik. Enggak. Ya kalau kita ikut pemerintah gitu aja dah gampangnya. Lek bener ya sudah bener, kalau salah ya tanggung jawabnya pemerintah. Nah, seharusnya kita seneng ketemu Ramadan 30 hari. Masih 30 dino sik riyoyoan kok. Terus batal kari riyoyo gara-gara 30 dino le poso. Enggak kan? Mek rodok mundur sedino tok. Tapi kesempatan kita setiap malam mendapatkan ampunan jutaan orang, kita berhak. Enggak orang sekarang. Wis mulai sampai sore turut tok. Oh ya kapan ngabuburit, keliling, cuci mata, tuku enggak kadang-kadang. Belanja enggak, jajan enggak, cuci mata. Suul khotimah itu Ramadannya. Turunnya enggak apa-apa. Tapi menjelang dia mendapatkan ampunan, menjelang dia masuk di antara jutaan orang yang mendapatkan ampunan, gagal. Setiap kita berbuka puasa, apa cukup di situ ampunan Allah tebar? Wa idza kanat lailatul jum'ah, kalau sudah masuk malam Jumat, a'tagallah fi kulli sa'atin minha alfi atiqin minan nar kullahum qad istaujaban nar. Kalau sudah malam Jumat secara khusus, kadang-kadang Ramadan 4 kali, 5 kali Jumat, ya malam Jumat. Kalau mulai malam Jumat, maka setiap detik, setiap saat, jutaan demi jutaan, jutaan demi jutaan sampai subuh. Mulai maghrib sampai subuh. Allah memerdekakan manusia daripada api neraka. Setiap saat. Ini riwayat Abdullah bin Abbas, sahabat sekaligus misanan Rasulullah SAW. Bukan kata saya. Tukon bibib, hadis bibib. Sahih apa enggak? Abdullah bin Abbas sahih. Kita tak gawa, iso maca kitab gundul apa enggak? Takok sahih, iso maca kitab gundul apa enggak? Belajar teko YouTube, teko di dalile. Wah, koyo ngerti-ngerti yo. Dudono kitab yo gak ngerti bib aku bib. Lah iya, gak ngerti nyalano dhisik. Setiap malam Jumat jutaan demi jutaan. Yang mereka kata Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas, kalau mati sebelum Ramadan tempatnya mereka neraka. Yang kata Abdullah bin Abbas, seandainya mereka matinya sebelum Ramadan, matinya masuk neraka. Tapi karena mereka masuk Ramadan dan ngeregani Ramadan, wis lek malbu Ramadan aku sih maksiat ya kebacut. Pintu surga dibuka lebar-lebar, kok saya masuk neraka, badan neraka ditutup, jebol iku jenenge. Dobrak itu namanya. Melebu nggak bayar tiket iku jenenge. Pernah diceritakan ada satu orang pemuda ahli maksiat, tapi sudah menjadi kebiasaan dia. Kalau ketemu Ramadan, dia memanfaatkan momen. Wis Ramadan aku gak wani. Ramadan gak. Pintu surga dibuka lebar-lebar suwayahe berarti. Pintu neraka ditutup macam-macam. Setan wis belenggu. Lah luwih gampang lah berarti aku. Singkat cerita, dia meninggal ketika Ramadan. Sampai satu kiai kepikiran, enak men dadi arek enom iki. Maksiat Ramadan taat. Kapan taat mati? Bendina mabuk gak mati. Kapan nang masjid mati. Gak tau maca Quran. Sing didelok sing haram. Kapan sing diwaca Al-Quran mati. Kiai ini bingung. Aku taat mulai enom, yo gak mati-mati kapan ketemu Ramadan. Karena kepikiran sampai ketemu sama anak muda itu. Merasakan kenikmatan dalam kuburnya, merasakan kenikmatan di alam kuburnya. Tanya, apa sebabnya? Yang saya kenal kamu begini, dulu kamu begini, hidupnya kamu begini. Bukankah Rasulullah bilang siapa yang senang ketemu Ramadan, dia senang sing tenanan. Bukan cuman abang-abang lambe. Ini senang temenanan nih. Kalau saya senang ketemu Ramadan, kata Rasulullah, saya diazab oleh Allah daripada neraka. Janjinya Rasulullah betul. Jaminan dari Rasulullah. Kita sudah ketemu Ramadan gak wani ya. Tapi ini bukan berarti Ramadan tok ya. Kapan metu kok Ramadan maksiat maneh? Lek siji nasibe aja tak aku tapi ya. Kalau lain nasibnya, ini kan bicara takdir. Ada orang kaya, kita tanya, "Ya apa carane sugih?" Saya sih tahu. Kita tiru, pasti sugih. Padha medhe belum tentu. Sama. Iki lek gak Ramadan maksiat, tapi Ramadan gak wani deh. Taat, tobat, husnul khotimah, nikmat dalam kubur. Tak tiru wis. Lek nasib siji aja melok, aku gak melok-melok. Kapan maksiat mati? Misal Ramadan besok kita selamat, nggak maksiat, ketemu Syawal, balas dendam kita maksiat, getno. Lek mati yo.
Siji nasibe berarti ambek sing tak critakno. Nah, hati-hati, kita nggak tahu akhir umurnya. Ini anak muda juga nggak tahu kalau dia mati Ramadan. Nggak tahu. Pokoknya ketemu Ramadan nggak wani nekat. Wis cukup, pintu surga dibuka. Kalau bahasanya saya, lah gendeng hati maksiat Ramadan. Wedan. Ini waktunya saya masuk surga sudah. Nggak ada Allah kasih ampunan kepada kita lebih daripada Ramadan. Ampunan yang Allah berikan, wis cukup wis. Nah, itu bahasanya kita. Wis cukup. Gak gendeng-gendengan. Wis cukup. Sulah-sulah aku gendeng, cukup. Ramadan gak panik. 11 bulan saya bodoh, Ramadan enggak. Makanya kata Ibn Rajab Al-Hambali itu gimana? Apakah layak dikatakan orang yang berakal dia nggak senang ketemu Ramadan, padahal Ramadan adalah setan. Lah orang itu, saya tambah sedikit, orang itu maksiat di bulan Ramadan, katanya setan dibelenggu. Nah, macam-macam khilaf di antara ulama. Ada yang dikatakan yang dibelenggu adalah panglima-panglimanya, pembesar-pembesarnya iblis. Jadi kalau kita maksiat di bulan Ramadan, jangan kita, fulan maksiat di bulan Ramadan, itu baru kalah ngelawan setan yang kerucuk-kerucuk. Belum ketemu panglimanya tuh. Mungkin kalau ketemu panglimanya laku imannya. Karena nggak ada setan ngajak kita maksiat kecuali untuk kufur. Kecuali untuk kufur. Tujuan setan utamanya itu. Pendapat pertama, yang dibelenggu itu adalah penggede-penggedenya iblis, penggede-penggedenya setan. Yang kerucuk-kerucuk, yang rendah dibiarkan. Kalau ada orang maksiat ya baru kalah sama setan ngelawan kerucuk. Belum yang penggedenya, payu imane lek ketemu sing gede. Ada pendapat semua setan dibelenggu. Lah terus kalau sing maksiat nafsu. Ada lagi berpendapat semua setan dibelenggu. Lah kok sing maksiat ya karena setan berhasil dedek kita 11 bulan. Berhasil membina kita 11 bulan sehingga Ramadannya kita binasa. Tak didik 11 bulan. Kok Ramadan aku dikerangking sampai Gusti Pangeran. Tapi lek 11 bulan iki arek tak didik berhasil, masih aku dikerangking maksiat dhewe. Lah wong seneng ambek maksiat. Enggak kate tak godho wis. Enggak perlu tak jungkrakno, enggak perlu tak tuntun. Maksiat-maksiat dewi. Ada lagi yang mengatakan kalau kepingin tahu minal jinnati wan nas, setan rupa jin sampai setan rupa menungso, ya kapan ono wong mokel, kapan ono wong maksiat ada di bulan Ramadan. Iya kan? Banyak kan ya? Ketok sikili gak ketok dasi kan akeh. Nah, setan kan ya? Minal jinnati wan nas. Kata ulama minal jinnati wan nas. Contoh yang paling nyata tuh lek ono masih tengah Ramadan, rokokan petentang-petenteng. Waduh, koyo wis joinan ambek Israil. Koyo wis kong kali kong ambek malaikat mungkar nakir raqib atid. Nah? Waduh. Ramadan tahun lalu, ya Allah, ngenes saya ini. Cuman enggak bisa berbuat apa-apa. Orang sekarang nahi mungkar dimusuh kadang-kadang. Nahi mungkar dimusuh saya ini. Iya. Alasannya apa? Hak pribadi masing-masing. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wah panjang mas amar ma'ruf nahi munkar. Ramadan tahun lalu saya ingat ya corona juga ada. Nekat wong. Waduh. Naudzubillah. Wis Ramadan, corona si awal-awal yang anget-angete. Jam 8 isu saya ngelihat orang mabuk di pinggir jalan 5. Pinggir jalan, botol kakak disingit-singitan Ramadan corona lihat nekat ya nekat. Anda nggak akan tahu apa maksudnya saya nekat kecuali nanti di akhirat. Nekat temen nanti bang hari kira Ramadan bawa botol copo tadi wani gak wani mek kon wani apa gak mbak Israel ngono. Selama dia punya iman ya, kudu nangis saya ini. Lihat gitu tuh nangis. Pertama saya nangis kesian dia, saya nangis sampai aku dewi. Kok kayak sok berbuat saya ini ya. Sok ini, kenapa ini? Masalahnya kalau saya maju pasti ditinggal diwian. Contoh itu sudah banyak. Yang maju nahi mungkar ditinggal diwian itu sakit bisa. Saya nggak seberani itu. Saya mikir anak, saya mikir bojo, saya mikir dunia, saya wedi mati. Saya nggak wedi mati ditinggal diwian. Bondo status tok. Wis mentok. Mudah-mudahan status ini diterima sebagai alat pembelaan kita. Moga-moga, semoga moga-moga.
rasane nuruti hati botol tak pecah situ. Cuman mikir anak bojo, anakku sing cilik-cilik wedi mati wis ngono tok wis. Iki diganti wong 5 siji karo mesti menang 5 maneh. Mecahi botol siji sing 4 ndasku iki pecah. Sik wedi kadang. Iki kira-kira aku maju sing darani gak ya? Viral ya liyane merekam. Ka ono sing Ramadan corona jam 8 isu. Karo jam 8 bengi. Jam 8 isu botol. Apa? Usahanya kita ini apa? Ngejar amar ma'ruf yoga, nahi mungkar yoga. Itu kita. Waliyadzubillah min dzalik. Waliyadzubillah min dzalik. Terakhir Allah total mulai awal Ramadan sampai berapa jumlah manusia yang Allah merdekakan daripada api neraka, maka di malam itu juga jumlah yang sama Allah merdekakan mereka daripada api neraka, didobeli kalau sudah malam takbiran. Makanya jangan sampai malam takbiran malam kita untuk balas dendam kemaksiatan. Jangan wis wayai melek untuk takbiran, lek gak turu baru itu namanya ibadah. Timbangane keluyuran tapi gak jelas, sing takbiran kasete, sing mlebu surga kasete Pak Montor. Ayo malam takbiran iki syiar Islam. Gak ono kaset sing khatam takbiran iki. Ngapunten kalau Masjid Darussalam insyaallah, kadang-kadang masjid yang lain itu masih takmir ya. Wis kaset itu wis ambek cilik-cilik. Iya. Remasnya gak ono. Takmirnya hilang. Iki sing mlebu surga sapa sing kena? Dibagi begitu loh. Aku ya iya dibagilah. Oh jam sekian sampai jam sekian yang bertugas fulan. Jam sekian sampai sekian dilanjutkan sama fulan sampai jam berapa misalnya gitu. Enggak apa. 3 hilang kabeh. Kaset tok sing ngurup. Kosong plong. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah bukan hanya panjangkan umurnya kita, Allah bukan hanya sehatkan kita, Allah bukan hanya selamatkan kita, Allah bukan hanya afiatkan kita, tapi Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga umurnya kita menjadi umur yang manfaat barokah, sehat afiatnya, selamatnya kita menjadi sehat afiat selamat yang manfaat barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus ini penutupan sementara menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan lebih baik daripada pertemuan-pertemuan kita selama ini. Allah sempurnakan keadaan kita zahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kenikmatan dunia dan akhirat, kenikmatan zahir maupun batin, kenikmatan panjang umur sehat walafiat dan akhir daripada husnul khatimah. Mudah-mudahan Ramadan besok bukan Ramadan terakhir buat kita, mudah-mudahan Sya'ban sekarang bukan Sya'ban terakhir buat kita, Rajab kemarin bukan Rajab terakhir buat kita. Mudah-mudahan sebagaimana Allah muliakan kita masuk di tempat yang mulia ini, Allah masukkan kita kepada tempat yang paling mulia nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah perjumpakan kita dengan manusia-manusia yang mulia, ini ada tanda bahwa kita nanti di akhirat kumpul bersama Rasulullah SAW, manusia-manusia yang mulia. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah muliakan hidupnya kita saat ini, Allah muliakan matinya kita. Sebagaimana Allah muliakan dunianya kita, Allah muliakan akhiratnya kita. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.